Ada satu malam dalam satu bulan yang selalu membuatku sulit tidur. Bukan karena suara, bukan karena mimpi buruk, tapi karena aku tahu dia akan datang. Malam Jumat Kliwon, sudah 7 bulan berturut-turut, setiap malam itu tiba, sesuatu berdiri di halaman rumahku. Dan semuanya bermula dari satu pemakaman yang seharusnya tidak kuhadiri. 7 bulan lalu, seorang pria tua meninggal di kampung sebelah. Namanya Pak Wiryo, orangnya dikenal tertutup, tidak pernah bergaul. Rumahnya selalu tertutup rapat bahkan siang hari. Saat meninggal, tidak banyak yang datang melayat. Pemakamannya dilakukan cepat, terlalu cepat. Hujan turun deras sore itu. Tanah liat menjadi lumpur. Kain kafan yang membungkus tubuhnya terlihat basah dan menempel erat. Aku ingat jelas satu hal yang menggangguku. Tali pocongnya tidak diikat sempurna. Seorang penggali kubur sempat berkata pelan, harusnya diikat 3 simpul. Tapi karena hujan dan hari sudah hampir maghrib, mereka menguburnya begitu saja. Aku ikut menimbun tanah terakhir. Dan malam itu, aku bermimpi melihat seseorang berdiri di ujung ranjangku, terbungkus kain putih. Sebulan berlalu. Aku hampir lupa kejadian itu. Sampai malam Jumat Kliwon pertama tiba. Sekitar pukul 00.47 aku terbangun tanpa alasan. Suasana terlalu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Lalu terdengar suara brak, brak, seperti kain terseret di tanah. Aku mengintip dari jendela. Di halaman rumahku, di bawah pohon mangga berdiri sosok putih. Diam, tidak bergerak, tapi menghadap tepat ke jendelaku. Aku tidak berani membuka tirai lebih lebar. Dan tepat ketika aku hendak mundur, kepalanya miring pelan, seolah tahu aku melihatnya. Paginya aku memberanikan diri keluar. Rumput halaman basah oleh embun. Di bawah pohon mangga itu, tanahnya cekung. Seperti bekas sesuatu yang berat berdiri lama. Tapi tidak ada jejak kaki, hanya bekas gesekan memanjang. Seperti sesuatu melompat dan menyeret kain. Aku mencoba berpikir rasional, mungkin kain jemuran jatuh. Tapi malam berikutnya, aku menemukan sesuatu di teras. Seutas benang putih, benang kafan. Aku mulai gelisah setiap mendekati Jumat Kliwon berikutnya. Tetanggaku, Bu Sari, tiba-tiba berkata padaku, "Kamu dengar suara loncatan malam-malam?" Aku pura-pura tidak tahu. Dia melanjutkan, "Sejak pemakaman Pak Wiryo, ada yang sering lewat depan rumahmu." Aku bertanya, "Lewat jam berapa?" Bu Sari menjawab lirih, "Tepat tengah malam, dan berhenti lama. Di halamanmu." Darahku terasa dingin. Kenapa bukan halaman orang lain? Kenapa selalu rumahku? Malam Jumat Kliwon kedua, aku sengaja tidak tidur, lampu kamarku padamkan. Aku duduk di balik tirai, jam menunjukkan 00.45, dan tepat 2 menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Brak, brak, lebih dekat, lebih berat. Aku mengintip, kali ini dia tidak di bawah pohon, dia berdiri di tengah halaman, menghadap pintu rumahku, dan perlahan, dia melompat 1 kali, mendekat 1 meter, melompat lagi, lebih dekat, sampai akhirnya, dia berhenti tepat di depan pintu, dan aku mendengar suara yang tidak akan pernah kulupakan. Suara kain bergesek, tepat di balik pintu kayu. Aku berdiri membeku di balik pintu. Di sisi lain kain itu masih bergesek pelan. Tidak ada suara napas, tidak ada suara langkah. Lalu terdengar ketukan, bukan ketukan tangan. Lebih seperti kepala yang membentur kayu. Tok, 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 pelan, teratur. Aku menahan napas. Ketukan itu berhenti. Digantikan suara seretan pelan ke arah jendela samping rumah. Dia mengelilingi rumahku, dan saat itulah aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara itu tidak lagi terdengar seperti dari luar.
tapi dari teras dalam. Padahal pintu belum pernah kubuka. Aku tidak ingat kapan tertidur. Yang aku tahu, aku terbangun di sofa ruang tamu, bukan di kamar, lampu mati, udara lembab. Dan di lantai keramik putih ruang tamuku, ada bekas tanah. Basah, bercampur lumpur. Jejaknya bukan seperti kaki, lebih seperti bagian bawah kain yang diseret. Jejak itu mengarah ke lorong kamar. Dan berhenti. Tepat di depan pintuku. Pintu yang semalam terkunci, tapi pagi itu terbuka sedikit. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi malam berikutnya, aku menemukan sesuatu di atas bantalku. Seutas benang putih lagi, lebih panjang dari sebelumnya. Dan di ujungnya, ada simpul kecil. Simpul yang sama seperti tali pocong. Tiba-tiba aku teringat ucapan penggali kubur saat pemakaman. Harusnya diikat 3 simpul. Bagaimana kalau salah satu simpulnya terlepas? Bagaimana kalau ada yang belum selesai? Dan kenapa dia selalu kembali tepat malam Jumat Kliwon? Aku pergi ke seorang ustaz di desa sebelah. Aku ceritakan semuanya. Ia mendengarkan dengan serius. Lalu bertanya satu hal. Kamu ikut menguburkannya? Aku mengangguk. Kamu yang menimbun tanah terakhir? Aku terdiam. Ya, aku yang terakhir memukul tanah dengan sekop. Wajah ustaz itu berubah tegang. Kalau tali kafannya tidak sempurna, dan kamu yang menutup tanahnya, bisa jadi dia menganggap kamu yang harus menyelesaikan. Aku bertanya, menyelesaikan apa? Ia menjawab pelan, simpul yang belum selesai. Aku memintanya datang ke rumahku malam Jumat Kliwon berikutnya. Ia menolak, dengan alasan yang membuatku sulit tidur sampai sekarang. Saya tidak menolong yang datang karena marah. Yang seperti itu, tidak mau diusir. Malam Jumat Kliwon ketiga, aku tidak tidur. Aku menunggu. Jam 00.44, sunyi. Jam 00.46. Terdengar satu lompatan. Hanya satu. Tidak ada lagi suara di halaman. Tidak ada suara di teras. Lalu, suara kain bergesek dari dalam rumah. Bukan dari ruang tamu. Bukan dari dapur. Dari lorong kamar. Dan perlahan, gagang pintu kamarku bergerak. Pelan. Berderit. Aku tidak berani bergerak. Pintu terbuka sedikit. Dan di celah itu, terlihat kain putih. Berdiri tegak. Tidak melompat, tidak bergerak, hanya berdiri. Tepat di ambang pintu kamarku, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Serak, dalam, berat. Buka, simpulku. Dia masih berdiri di ambang pintu kamarku. Tubuhnya tegak, tidak melompat, tidak bergerak. Hanya kain putih yang sedikit berkibar, padahal jendela tertutup rapat, dan suara itu kembali terdengar. Buka. Simpulku, suara itu bukan seperti suara manusia biasa, seperti udara dipaksa keluar dari rongga yang kering dan lama tertutup tanah. Aku mencoba berbicara. Apa maksudmu? Kain di bagian kepala sedikit bergerak, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha menoleh. Yang terakhir, menutup. Dadaku terasa sesak. Aku yang terakhir menimbun tanah. Aku yang memukul sekop terakhir di atas pusaranya. Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Dan dalam sepersekian detik, aku tidak lagi berdiri di kamarku. Aku berdiri di pemakaman. Kabut tipis menyelimuti tanah. Aku berdiri tepat di depan kuburan Pak Wiryo. Tapi tanahnya tidak rata. Ada bekas seperti digali dari dalam. Perlahan, tanah itu bergerak. Retak, dan kain putih muncul dari sela-sela tanah. Bukan melompat, bukan bangkit dengan cepat, tapi perlahan. Seperti seseorang yang kesulitan keluar dari ruang sempit. Aku ingin lari, tapi kakiku tertanam di tanah. Dan saat kain itu benar-benar berdiri di hadapanku, aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti.
tali di bagian kepala. Hanya terikat 2 simpul. Simpul ketiga terurai, dan dari celah kain itu terlihat sedikit kulit pucat dengan bekas lebam gelap di leher. Bukan kematian biasa. Suara lain tiba-tiba terdengar, bukan dari pocong itu, tapi dari belakangku. Suara perempuan tua. Dia tidak mati sendiri. Aku menoleh. Di bawah pohon kamboja pemakaman seorang nenek berdiri. Wajahnya samar. Aku mengenalinya. Itu ibunya Pak Wiryo yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Dia dijatuhkan, didorong, lalu dianggap kecelakaan. Jantungku berdegup keras. Pak Wiryo ditemukan di sumur tua belakang rumahnya. Semua orang bilang ia terpleset. Tapi jika itu bukan kecelakaan, dia tidak tenang. Lanjut suara itu. Dan simpulnya tidak sempurna. Simpul ketiga bukan sekadar tali. Itu lambang penyempurnaan, pelepasan. Dan jika tidak lengkap, rohnya tidak sepenuhnya pergi. Aku kembali tersadar di kamarku. Pocong itu masih berdiri, tapi kini lebih dekat. Aku bisa melihat jelas bekas cekikan di lehernya, hitam kebiruan. Dan tiba-tiba aku teringat sesuatu. Malam sebelum kematiannya, aku mendengar keributan di belakang rumah Pak Wiryo. Suara pertengkaran, suara pria lain, tapi aku memilih tidak keluar. Aku memilih diam. Aku tidak ingin ikut campur. Aku tidak ingin tahu, dan mungkin itulah kesalahanku. Suara itu kembali terdengar. Kamu diam. Itu bukan tuduhan keras. Itu lebih seperti pernyataan kecewa. Aku bukan pembunuhnya, tapi aku saksi yang memilih tidak melihat. Malam itu untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri melangkah mendekat. Tanganku gemetar. Kain putih itu berbau tanah basah dan sesuatu yang lama membusuk. Aku meraih bagian tali di atas kepalanya. Tangan pocong itu tidak menahan, tidak menyerang, hanya diam. Jika aku buka, kau akan pergi. Sunyi beberapa detik, lalu suara itu menjawab pelan. Jika selesai. Aku menarik simpul yang terurai itu, pelan. Kain bagian kepala sedikit mengendur. Dan dalam 1 detik, wajahnya terlihat, mata terbuka, tidak marah, tidak menakutkan, hanya kosong, dan penuh luka di leher. Tiba-tiba seluruh tubuhnya jatuh ke lantai. Kain putih terkulai. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi suara, hanya kain kosong. Aku terduduk lemas. Apakah semuanya selesai? Atau apakah aku baru saja membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup? Tubuh itu sudah tidak bergerak. Kain kafan terkulai di lantai kamarku. Kosong. Aku menunggu beberapa menit. Tidak ada suara. Tidak ada bau tanah lagi. Tidak ada hawa dingin. Perlahan aku menyentuh kain itu. Ringan, seperti kain biasa. Tapi di bagian lehernya, ada bekas noda gelap membentuk lingkaran, bekas tekanan, bekas cekikan. Aku mengumpulkan kain itu dan membawanya keluar rumah, berniat membakarnya. Namun saat api menyala, kain itu tidak terbakar. Api hanya menyentuhnya sebentar, lalu padam. Seolah kain itu belum sepenuhnya selesai dengan dunia ini. Dan malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berdiri di belakang rumah Pak Wiryo. Sumur tua itu tampak jelas, airnya hitam, tenang. Lalu dari dalam sumur muncul tangan pucat, bukan menyerang, bukan menarikku, hanya menunjuk ke arah pagar bambu belakang. Aku mengikuti arah itu. Di sana, aku melihat bayangan seorang pria, tinggi, bertubuh besar, dan wajahnya samar tapi aku mengenal bentuk bahunya. Itu Pak Darto, tetangga yang dulu sering berselisih dengan Pak Wiryo soal tanah warisan. Dalam mimpiku, aku melihat ulang malam itu. Pertengkaran, dorongan, dan tubuh yang jatuh ke sumur. Bukan kecelakaan. Aku terbangun dengan napas tersengal. Sekarang aku tahu, dan mungkin
Itulah yang diinginkan. Beberapa hari setelah itu, desa menjadi ramai. Pak Darto jatuh sakit mendadak. Katanya sering berteriak tengah malam. Katanya sering memukul udara kosong sambil berteriak, "Jangan dorong aku balik." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa warga bilang mereka melihat kain putih berdiri di belakang rumah Pak Darto setiap malam Jumat Kliwon. Tapi bukan melompat, hanya berdiri, menunggu. Dan pada Jumat Kliwon berikutnya, Pak Darto ditemukan pingsan di dekat sumur yang sama, dengan bekas lebam di lehernya, persis seperti yang kulihat di balik kain itu. Aku pikir setelah itu semuanya selesai, tapi aku salah. Malam Jumat Kliwon berikutnya, tidak ada suara di rumahku, tidak ada ketukan, tidak ada lompatan. Aku berdiri di depan jendela, melihat ke arah rumah Pak Darto. Dan di sana, di bawah pohon pisang belakang rumahnya, kain putih berdiri tegak. Bukan lagi di tempatku. Simpul yang kubuka bukan membebaskannya. Ia hanya menyelesaikan satu urusan. Dan kini, ia berpindah pada orang yang benar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut, hanya sunyi. Beberapa bulan berlalu, Pak Darto pindah dari desa, tak pernah kembali, rumahnya kosong. Sumur tua itu ditutup permanen, dan setiap Jumat Kliwon, desaku terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi tidak lagi mencekam. Aku masih terbangun kadang tengah malam, masih mendengar angin menyentuh atap, namun tidak ada lagi suara lompatan, tidak ada lagi suara kain. Aku sadar satu hal, yang datang malam itu bukan sekadar pocong. Ia bukan ingin menakut-nakuti, ia ingin kebenaran. Dan mungkin, kebenaran memang selalu menemukan jalannya, walau harus mengetuk pintu seseorang yang memilih diam. Makna yang bisa diambil dari cerita ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. 1. Diam tidak selalu netral. Terkadang kita merasa tidak bersalah karena tidak melakukan apa-apa. Padahal dalam beberapa situasi, diam bisa menjadi bagian dari kesalahan. 2. Kebenaran tidak pernah benar-benar terkubur. Seperti simpul kafan yang tidak sempurna, hal yang belum selesai akan selalu kembali, cepat atau lambat. 3. Ketakutan seringkali adalah cermin yang paling menakutkan, bukanlah sosok pocongnya, melainkan rasa bersalah, penyesalan dan rahasia yang kita simpan. 4. Setiap perbuatan punya konsekuensi, entah melalui hukum manusia atau melalui sesuatu yang tidak kasat mata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa, kalau kamu berani.